Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisillatil arham wa nahana anit tafaruqi wal udwan. Bismillahirrahmanirrahim. As-silaturrahim tatwilul umuri wa tazidur rizqo amawalu. Selamat malam Sampurasun, anak cucu Aki dimanapun berada. Malam ini Aki masih mau mendongeng melanjutkan tentang persaudaraan, tentang silaturahim yang telah dipupuk kurang lebih 35 tahun yang lalu, yaitu bagaimana kita berkiprah di Banten, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Setelah program bantu saling membantu, saling berkoordinasi antara 4 kepala BKKBN, dan yang paling kita efektif adalah 3, Lebak, Pandeglang, dan Serang. Alhamdulillah Kabupaten Pandeglang dari penilaian provinsi mendapat predikat terpesat pada saat itu. Pertama, Bapak Bupati, Bapak Muhammad Zen Nawawi itu mendapat Manggala Karya Kencana, yang pada saat itu di Banten sangat-sangat susah mendapat. Ya, sangat-sangat agak sedikit tabu lah begitu mendapat penghargaan semacam itu dari tingkat pusat, karena memang rankingnya itu masih tetap berada di bawah. Alhamdulillah diserahkan oleh Pak Gubernur Nuriana di Kabupaten Karawang. Dan pada saat itu di Kabupaten Karawang diadakan camping, kalau sekarang mah jambore atau jumbara, seluruh petugas lapangan se-Jawa Barat sampai tingkat kecamatan, yaitu sampai tingkat kepala UPTD atau pengawas PLKP. Dan alhamdulillah juga berkat kebersamaan, kerja keras kita semua, bahwa predikat juara umum camping lini lapangan dimenangkan oleh Kabupaten Pandeglang. Hal lain yang cukup mulai mencuat adalah PR Pikiran Rakyat, majalah terkenal di Jawa Barat, ya, atau koran terkenal di Jawa Barat, itu berita susah masuk. Bahkan Pak Sohaim itu punya, waktu akhirnya jadi Pemkot, belum bisa dikatakan berita ada di koran kalau belum ada di PR. Walaupun sudah ada di pos kota, sudah ada di Mandala, ada di Mandala, nggak bisa, harus PR. PR itu susah ditembusnya. Nah, alhamdulillahnya Kang Wasikin itu teman Aki, sekarang di Bawaslu Jawa Barat ya, yaitu wartawan senior, diangkat menjadi kepala koran atau ya pimpin redaksi lah gitu di Radar Banten yang berkedudukan di Serang. Atau itu sobat dalit bisa, sekecil apapun berita dari Pandeglang, setiap ada kegiatan masuk ke PR. Heboh tuh se-Jawa Barat. Pak Suhaimi senang sekali itu dengan itu ya. Dan akhirnya ya dia mengatakan, Pak Yayat Sudrajat tuh almarhum, Ari PR teh dibeli ku sia Rukman. Jadi PR itu disangkanya dibeli oleh Kabupaten Pandeglang, khususnya oleh BKKBN Pandeglang. Itu yang menjadi perbedaan performa. Kemudian karena Kang Ayib juga suka keliling, Aki suka keliling ke Lebak, ke Serang, karena bantu ya, karena bantu itu Banten bersatu. Akhirnya Kang Ayib sangat kagum. Karena apa? Karena billboard kecil, tugu-tugu mulai tumbuh di seluruh pelosok Kabupaten Pandeglang, sampai ke Cikesik, Cibaliung, Cimangu, Sumur, Cigelis, itu ada. Ya, Kang Tarmin, Kang Rahman, ingat ya, itu adalah tokoh-tokoh yang pada saat itu. Kemarin masih ketemu Kang Edi Sumarto, itu salah satu tokoh di sebelah selatan itu.
Yang juga menarik adalah 400 Aki membuat umbul-umbul. Umbul-umbul itu gabungan. Ada yang beli khusus yang pakai nama Pandeglang. Ada sisa-sisa yang di pusat yang bagus dari provinsi. Malum Aki dulu banyak kenalan di Pemkot, diminta. Itu selalu berkibar. Jangankan di kegiatan KB kita, di kegiatan yang lain saja itu suka minjem kepada kita. Itu yang Aki bergembira di Pandeglang ya. Dan yang paling bergembira lagi dari segi KIE itu pada saat ada pameran pembangunan antar dinas, antar Pemda sewilayah 1 Banten di Pantai Caritra, kita menjadi juara umum. Padahal Aki pinjam bender-bender dari BKKBN Pusat. Malum kan Aki temen tuh di Biro Pemkot Pusat. Satu hal yang sangat menggemparkan Jawa Barat pada saat itu adalah tahun 94 TMKK itu TNI Manunggal KB Kesehatan, kalau dulu bulan KB Siliwangi namanya, itu dimenangkan oleh Kabupaten Pandeglang. Yang biasanya tabu itu sebetulnya menjuarai se-Jawa Barat. Almarhum Bapak Dandim Rohman itu adalah tokohnya. Dia membuat bendera hitam bagi Dan Ramil yang tidak mendapat hadiah atau yang tidak mendapat asetor atau yang tidak mendapat performa bagus. Sedangkan bendera kuning itu adalah untuk yang menengah dan bendera biru itu untuk yang juara. Itu pengaruhnya luar biasa. Aki sangat ingat kepada yang terhormat almarhum Bapak Dandim Pak Rohman itu ya. Itu sangat bergembira. Dan berikutnya adalah pawai akseptor MOP. Karena tahun itu jadi juara se-Jawa Barat. Jadi yang di MOP itu digundulin pakai huruf MOP. Digelarkan pada 17 Agustus tahun 95 ya, atau 94 atau 95. Itu kerjaannya Pak Uung karena Aki rotasi kan. Rotasi itu tidak hanya sekedar Pak Suhemi, Aki juga merotasi karena mungkin ya kejenuhan, kelelahan gitu ya. Dipindah Kang Deden ke TU, Pak Didi ke supervisi ya, waktu itu Kang Baji ke P2P dan Pak Uung ke KB. Nah, di situ ternyata ada korslet. Kepala desa yang diagung-agung oleh kita, oleh BKKBN di Pawai, yang diacarakan oleh Pak Uung, ternyata itu bermasalah dengan Pak Dandim. Sehingga selesai upacara, Aki dipanggil Pak Dandim dan dimarahi. Kenapa itu? Kepala desa kan itu katanya ada bermasalah dengan saya. Aduh, mohon maaf, saya tidak tahu. Biasa begitu. Kalau kelakuannya bagus dari staf, yang bagus pimpinan. Tapi kalau staf salah juga, pimpinan yang dimarahi. Tapi mudah-mudahan alhamdulillah itu semua sudah ada dalam bau bagus. Yang paling terkesan buat Aki ini adalah kemarin mereka mengatakan bahwa Aki Rukman itu galak, Pak Rukman itu galak, Bapak itu galak. Dan kita itu kerja sampai malam, rapat sampai jam 3 subuh. Wah, tidak ada hentinya dan lain sebagainya. Itu kesan yang melekat pada mereka. Tapi mungkin kesan itu juga akhirnya menjadi pengalaman yang manis ya. Karena banyak di antara kita yang pada saat itu dilirik di Pandeglang menjadi para pejabat. Karena mungkin kerjanya semakin meningkat, semakin bagus. Dan alhamdulillah Pandeglang saat itu selain juga membuat kantor, selain juga membuat makeup yang semakin gencar, dan kemudian beberapa prestasi yang diraih, alhamdulillah disebut terpesat di wilayah 1, bahkan mungkin terpesat di wilayah Jawa Barat pada saat itu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kenangan. Mudah-mudahan semua yang sudah meninggal kemarin disebut oleh Pak Imam dari Bogor, itu juken-juken Pandeglang, mudah-mudahan nanti bersama-sama lagi di surga. Aki bercanda, tapi di surga tidak ada lagi BKKBN, jadi jabatannya mungkin sama nanti itu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan kepada kita semua yang ikhlas berjuang demi bangsa dan negara. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.